Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan menurut para ahli. Menurut ahli Hurlock 1995, perkembangan adalah serangkaian pertumbuhan progresif yang terjadi sebagai hasil dari proses pematangan dan pengalaman. Yang kedua, ciri-ciri perkembangan. Yang pertama bersifat kualitatif, yaitu perubahan yang terjadi selalu diukur dengan angka atau seperti pada pertumbuhan, tetapi bisa dirasakan dan bisa diamati. Yang kedua bersifat progresif, yaitu perkembangan yang bergerak ke arah kompleks atau lebih matang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan kuantitatif atau dapat diukur pada tubuh manusia. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan dan berat badan dan membesarnya organ-organ tubuh. Yang kedua, perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perubahan kualitatif fungsi tubuh yang sering bertambah usia. Contohnya, bayi mulai bisa duduk, merangkak, dan berjalan. Yang ketiga, perubahan psikis. Perubahan psikis adalah jarak yang digunakan secara normal karena aspek psikis lebih dikenal dalam konteks pengembangan bukan pertumbuhan. Contohnya seperti peningkatan kapasitas memori seiring usia. Yang keempat, perkembangan psikis. Perkembangan psikis adalah kualitatif dalam kemampuan berpikir, berperasaan, dan bersosialisasi. Contohnya, kemampuan mengenal dan mengendalikan emosi. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama faktor internal atau dari dalam diri. Yang pertama genetik, hormon, kesehatan tubuh. Yang kedua faktor internal atau dari luar tubuh. Yang pertama nutrisi, lingkungan sosial, dan kultural atau agama. Yang kelima, proses-proses perkembangan. Yang pertama perkembangan motorik, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga perkembangan bahasa. Yang keenam, hukum-hukum kembang. Yang pertama hukum kembang tempo dan irama, yang kedua hukum kesepian, dan yang ketiga hukum arah berkembang. Yang ketujuh, periode-periode perkembangan. Yang pertama periode pramental atau sebelum lahir. Kedua, periode bayi usia 0 sampai 1 tahun. Yang ketiga, periode balita usia 1 sampai 3 tahun. Fase dan tugas perkembangan bisa dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, fase masa bayi dan anak-anak awal, dimulai usia 0 sampai 5 tahun. Tugas yang pertama mengembangkan kepercayaan diri. Yang kedua, fase masa kanak-kanak, di usia mulai dari 6 sampai 12 tahun. Tugas belajar kerjasama dengan teman sebaya. Yang ketiga, masa remaja di usia 13 sampai 18 tahun. Tugas mencari dan membentuk identitas diri. Yang keempat, fase masa dewasa awal, usia 19 sampai 30 tahun. Tugasnya menyelesaikan pendidikan. Yang kelima, fase masa dewasa madaya, usia 31 sampai 60 tahun. Tugas mendidik anak dan membangun keluarga. Yang keenam, fase lanjut usia 60 tahun ke atas. Tugas menerima kehidupan. Yang kesembilan, tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi dan anak-anak usia 0 sampai 5 tahun, yaitu membangun kepercayaan diri. Yang kedua, perkembangan masa dewasa usia 19 sampai 30 tahun. Tugas mencari hubungan intim. Yang ke-10, prinsip-prinsip pembangunan. Yang pertama, perkembangan mengikuti pola tertentu. Yang kedua, perkembangan merupakan proses seumur hidup.
Yang ke-11, pertumbuhan dan perkembangan anak periode prasekolah. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik merupakan motorik halus. Yang ke-12, pertumbuhan dan perkembangan anak periode sekolah. Yang pertama, pertumbuhan fisik, dan yang kedua, pertumbuhan bahasa dan komunikasi.